semuanya, saya Hikmatika Marlutila dari Tadris Bahasa Inggris kelas A dengan NIM 2014050026. Saya dari kelompok 11 tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara. Di sini, saya akan mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar di dunia. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu etika dan politik? Etika sebagai cabang falsafah membahas sistem dan pemikiran mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai cabang ilmu membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Politik menyangkut seluruh unsur yang berbentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara. Etika politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial, politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik bersifat metafisis dan dianggap kurang realistis. Di sini, filosof sering acuh dan tak acuh. Tugas etika politik adalah subsidia, membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua orang yang mengerti permasalahan. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik serta bertanggung jawab. Tugas etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Ideologi besar di dunia. Secara sederhana, ideologi merupakan sebuah kumpulan ide dan gagasan. Dalam ranah yang lebih luas, ideologi merupakan sebuah visi dan misi yang telah ditata sangat rapi dan komprehensif, di mana alat untuk melaksanakan ide tersebut juga sudah lengkap, sehingga ide atau gagasan tersebut dapat diterapkan secara langsung. Kaelan 2014. Tujuan dari adanya ideologi ini adalah menawarkan sesuatu yang baru pada negara supaya dapat membuat perubahan dari sistem tatanan negara menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Destus Trancy pada tahun 1757 sampai 1836. Seorang ahli filsafat Prancis, menurutnya, ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut science de idée, sains ide. Untuk mengenal lebih lanjut tentang ideologi di dunia, berikut akan dikemukakan beberapa paham di dunia, baik yang masih bertahan membasis di masyarakat dunia maupun yang hanya tercantum atau tercatat dalam sejarah politik dunia. Yang pertama, ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa sekitar pada abad ke-16 sampai abad ke-19-an, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa. Negara yang menganut paham kapitalisme adalah Inggris, Belanda, Spanyol, Australia, Portugis, dan Prancis. Yang kedua ada sosialisme. Ajaran tentang ideologi sosialisme yaitu yang pertama, menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Yang kedua, permasalahan sejogjanya diselesaikan dengan cara demokratis. Negara yang menganut ideologi sosialisme adalah negara-negara di Eropa Barat seperti Kuba dan Venezuela. Yang ketiga ada komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Ideologi komunisme berdasarkan pada sebuah keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial saja. Negara yang masih menganut komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Yang keempat ada fasisme. Fasisme merupakan gabungan dari rasisme, nasionalisme, dan otoritarisme yang berpusat pada suatu keyakinan mistis terhadap superioritas kelompok orang tertentu. Negara yang menganut paham fasisme adalah Italia dan Jerman. Yang kelima ada liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas.
dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme dianut oleh negara-negara di berbagai benua. Yang keenam, ada nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara nation dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Contohnya, negara nasionalisme Turki dan Belgia. Yang ketujuh, ada Pancasila. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara tidak memihak satu golongan atau kelas yang kuat, kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya, berbagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, perlu diutamakan. Sekian penjelasan saya mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Dadah guys! Hai semuanya, saya Hikmatika Mardotillah dari kelas TBIA dengan NIM 1420. Salah geng.